Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Jet planes in the night sky with you. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menceritakan kisah inspirasi dari seorang perempuan, ibu muda dengan suami pemalasnya. I wasn't missing a thing, no I do. Ini tentang Martina, ibu muda dengan 4 anak, semuanya masih kecil. Ketika dia menikah, umurnya udah 20 tahun sih, udah cukup umur lah. Laki-laki yang dinikahinya pun pacarnya, bukan dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi baru 1 tahun perkawinan mereka, setelah punya 1 anak, Martina udah gak kuat menghadapi perilaku suaminya. Ternyata kan Mak, suaminya pemalas dan hedon. Suka bergaya kayak orang kaya, boros, suka belanja barang-barang yang gak penting. I miss you, I miss you, I miss you all the time. Contohnya nih, ketika uang mereka cuman 500.000, suaminya milih beli sepatu baru dengan harga 300.000. Sementara beras, susu anaknya udah habis. Terus untuk apa beli sepatu mahal? Tanya si Martina. Sekali-sekali kan perlu juga pakai sepatu mahal. Jawab suaminya santai. Tapi ya kalau dipikir-pikir, dulu yang membuat Martina tergoda dengan laki-laki itu, ya memang penampilannya. Nampak gagah, ganteng, bajunya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus, wangi, seperti anak-anak pejabat gitu, Mak. Ternyata pengangguran. Tapi karena udah terlanjur cinta, Martina rela dinikahinya. But I could build a time machine, 'cause time moves on. Ketika anak mereka masih 1 orang, mereka pernah cerai, Mak. Tapi hanya bercerai secara keluarga. Waktu itu, Martina udah gak tahan dengan kelakuan suaminya. Memang dia gak pernah mukul, gak pernah melakukan kekerasan fisik. Tapi memukul dengan melukai hatinya, ya kan? Memukul dan melukai dengan tingkah lakunya. Pemalasnya itu, Mak, minta ampun. Udah pemalas, miskin, hedon. Waduh, hajak kita, Mak. Mereka waktu itu hanya bercerai selama 6 bulan. Lalu suaminya bilang nyesel, minta maaf, dan mereka rujuk lagi. Martina waktu itu dengan rela menerima, berharap suaminya merubah perilakunya. Kasihan juga anakku kalau gak punya bapak. Itu alasan Martina waktu itu. Begitulah, Mak. Setelah rujuk dari perceraian pertama itu, Martina hamil anak kedua. Tapi gak ada yang berubah dari suaminya. Gak ada yang berubah pemalasnya itu, Mak. Getting through all the bad times with you. Sebetulnya suamiku bukan pemalas sih, kata Martina suatu hari. Cuma dia milih-milih kerja, milih-milih pekerjaan. Misalnya nih ya, dia gak mau kerja jadi kernet mobil, kernet bis gitu misalnya, bantu supir gitu, dia gak mau, capek katanya. Pernah ditawari kerja ngegrek. Ngegrek itu manen buah sawit di kebun, di perkebunan sawit. Gak mau dia, gak sanggup katanya, kerjaannya berat kali. Pernah diajak jadi kernet tukang bangunan, gak mau dia, berat kali katanya. Entahlah, gak ngerti Tina, Bu. Tina menjelaskan dengan raut muka sedih. I miss you, I miss you all the time. Hingga melahirkan anak keempat, punya anak 4, kelakuan suami Martina enggak juga berubah. Umurnya nambah, anaknya nambah, perilaku buruknya nambah juga, pemalasnya makin parah. Kasihan juga Martina ini.
Tahun lalu, suami Martina merantau ke Kalimantan bersama pamannya. Entah apa kerjanya. Tapi Martina seneng kan, bersyukur sekali dia. Berharap suaminya akan berubah, lebih rajin dan lebih gigih mencari nafkah. Karena anaknya udah 4, udah mulai besar juga. Anak pertama mereka, perempuan, udah kelas 7 waktu itu. Keperluannya makin nambah kan, bukan anak SD lagi kan. Hampir 1 tahun suaminya merantau kan, Mak. Ternyata nggak ada kemajuan ekonomi keluarga Martina. Makin banyak utangnya Martina. Suaminya jarang ngirim duit, ngirim uang belanja. 2 atau 3 bulan sekali, hanya ngirim 500.000 untuk 4 anak dan seorang istrinya. Uang segitu untuk keperluan sebulan aja nggak cukup. Ngirimnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kata Martina suatu hari. Tapi perempuan itu, si Martina itu, tetap aja anaknya ceria, orangnya tetap gembira bawaannya, ketawa-ketawa seperti nggak ada masalah. Udah biasa menghadapi hidup yang sulit kayak gini, Bu, kata Martina sekali lagi. Martina sendiri juga kerja keras mencari uang untuk membeli beras, biaya berobat kalau anaknya sakit, keperluan sekolah, dan lain sebagainya. Karena sama sekali nggak bisa mengharapkan uang belanja dari suaminya itu. Setiap hari Martina bekerja mencuci pakaian di rumah orang, dari pintu ke pintu gitu, Mak. Dia menawarkan jasa dari pintu ke pintu rumah orang yang membutuhkan tenaganya untuk mencuci, gosok gitulah. Kadang para tetangga memanggilnya, minta dibantu masak kalau ada pesta. Jadi dia dibayar jasanya untuk membantu masak. Ketika dia bekerja, ketiga anaknya yang masih kecil diasuh, dimomong oleh anak pertamanya yang sekarang sudah SMP. Kadang dititipkan ke tetangga atau sama neneknya. Kadang karena sesuatu hal anak-anak terpaksa dibawanya bekerja. Begitulah kehidupan Martina. Hidupnya begitu sulit hari demi hari. Kalau bulan puasa, sepanjang bulan Ramadan, pekerjaan Martina bersama anak-anaknya adalah menjaga kuburan. Dia berjualan bunga dan air mawar untuk keperluan berziarah di kuburan. Jadi kan, Mak, orang-orang yang datang untuk berziarah nggak perlu repot-repot bawa bunga. Martina udah menyediakannya dalam bungkusan dan para peziarah bisa membelinya dengan harga murah. Keempat anaknya ikut bantu bekerja. Mereka membantu membersihkan makam-makam yang belum dikunjungi oleh keluarganya. Nanti ketika para peziarah datang, mereka akan memberi sedekah sebagai ucapan terima kasih kepada anak-anak itu. Martina sangat bersyukur karena pekerjaan ini menghasilkan uang belanja yang cukup selama bulan puasa. Dari sinilah dia membelikan baju baru untuk anak-anaknya pada hari Lebaran nanti. Karena nggak pernah bisa mengharapkan uang dari suaminya, nggak pernah. Suatu hari ketika azan dan takbir hari raya Idul Fitri bergema dari masjid ke masjid dekat rumahnya, kami berkunjung ke rumah Martina. Kami menghantarkan kue lebaran ke rumahnya. Tapi kami nggak ngelihat ada Martina di rumahnya. Hanya anak-anaknya yang nampak udah mandi, udah bersih dan wangi. Mama kemana? Tanya kami pada anak-anaknya. Mama masih kerja, Nek, jawabnya. Ternyata kan, Mak, Martina masih kerja di rumah tetangganya. Beberes-beres rumah untuk persiapan lebaran. Masang gorden, bersihkan plafon rumah, langit-langit rumah itu, Mak, buangin sawang-sawangnya gitu loh, Mak, di langit-langit rumah itu, ngepel lantai, ya semualah pekerjaan membersihkan rumah karena mau lebaran. Ya Allah, sedihnya, Mak, udah azan, Mak, udah mau sholat Idul Fitri, udah takbir bergema,
Martina masih kerja di rumah orang. Begitu dia pulang kami tanya, "Tin, apa suamimu gak pulang lebaran ini?" Tanya kami sama Martina. "Ada, pulang dia kok, masih tidur," jawab Martina dengan acuh. Astagfirullahalazim. Suami macam apa itu? Istrinya kerja keras banting tulang, dia masih tidur-tiduran. Ampun ya Allah. Nggak habis pikirlah kami, Mak, sama si suami Martina ini. Santai kali hidupnya. Hari terus berlanjut. Udah lama kami nggak dengar kabar tentang Martina lagi. Dia udah jarang datang ke rumah, dan kami pun udah lama juga nggak berkunjung ke rumahnya. Biasanya dia selalu menitipkan anak-anaknya ke rumah. Barulah 2 bulan yang lalu, menjelang maghrib, Martina membawa ke-4 anaknya ke rumah. "Hei, apa kabar, Tin? Udah lama nggak main kesini," kata saya. "Iya, Bu, aku coba nih sebulan ini nggak ngapa-ngapain, di rumah aja aku. Kusuruh lakiku yang kerja, marah aku sama dia, Bu." "Udah aku tahan-tahan kan, Bu, bertahun-tahun seperti ini. Banting tulang aku, siang malam gak kenal waktu, cari nafkah untuk anak-anakku, untuk dia. Macam aku gak punya suami aja. Yang dibantu malah males-malesan, main HP, main game. Capek kali aku, Bu." Tiba-tiba tangis Martina pecah di antara kami. Kami semua terdiam. Baru kali ini kami melihat Martina menangis. Baru kali ini kami melihat Martina marah. Dia betul-betul lelah lahir batin loh, Mak. Kasihan anak ini. Kami memeluk Martina dengan hangat, memberinya kekuatan. Barangkali dia akan menjadi lebih kuat. "Terus suamimu di mana sekarang?" Saya memberanikan diri bertanya. Tina membuka matanya, sorot matanya tajam. "Barusan kuusir dia, Bu. Aku serius. Ku bilang sama dia, pergi abang dari rumah ini dan cari kerjaan. Abang kasih makan 4 anakmu ini. Jangan abang harapkan terus gajiku yang cuma 500.000 tiap bulan. Nggak cukup itu, Bang. Utangku udah banyak di mana-mana. Ingat ya, Bang, cari kerjaan. Kami tunggu uang belanja bulan depan. Kirimi kami 2 juta tiap bulan, uang halal. Ingat ya, Bang, kalau bulan depan abang nggak ngirim uang belanja, kita jumpa di pengadilan." Akhirnya, Martina melakukan apa yang harus dia lakukan, Mak. Dia menyadari kalau selama ini terlanjur bodoh mencintai laki-laki hanya karena ketampanannya, baju dan sepatu yang dipakainya, wangi parfumnya, padahal pemalasnya bukan main. Bertahun-tahun Martina bertahan hingga punya 4 anak, suaminya ya masih tetap pemalas, nggak kunjung berubah. Martina mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Selamat ya, Tin, juga buat Tina-Tina lain di luar sana. Ambil keputusan ketika kamu harus memutuskan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita bisa kok membuat hidup ini menjadi lebih baik. Kita memiliki nyali dan tekad untuk menyelesaikan semua persoalan. Kita hanya butuh teman, dan kami akan menjadi temanmu. Semangat, Tina! Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.